Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kemudian kita juga bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan kepada kita juga kesehatan. Ya, di antara nikmat yang lain adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, walaupun melalui media video, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua kalinya kita selawatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai dengan hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita langsung masuk ke pelajaran di semester 2-nya, langsung masuk ke pelajaran semester 2-nya di pelajaran 1 halaman 91. Pelajaran 1 halaman 91, yaitu tentang syukur dan kufur nikmat. Tentunya antum sekalian, anak-anakku, sudah mengetahui apa itu syukur dan juga apa itu kufur nikmat. Oke, silakan dibuka halaman 91 dan mohon simak dengan baik. Simak dengan baik. Oke, syukur dan kufur nikmat. Yang pertama adalah apakah syukur itu? Apakah syukur itu? Syukur menurut bahasa, perhatikan. Syukur menurut bahasa artinya berterima kasih. Artinya berterima kasih. Apabila dikaitkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu amatlah banyak, dan tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang mau bersyukur. Sebaliknya, Allah mengancam orang yang tidak mau bersyukur nikmatnya dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum wazkuruli wala takfurun.
Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Begitu pula pada Quran surat Luqman ayat 12. Ya. Ada di buku, silakan dibacakan, yang artinya adalah, dan sesungguhnya setelah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, tidak berkurang sedikit pun atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa rugi. Ya, Allah itu Maha Kaya dan terpuji. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh nikmat azabku sangat pedih. Ya, anak-anakku sekalian, kemudian kita masuk yang bagian B, bagaimanakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan, yaitu dengan beberapa cara. Ya, sudah disebutkan, diantaranya adalah dengan lisan, hati, atau hati, lisan, dan perbuatan. Oke. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati. Yaitu dengan mengetahui dan meyakini bahwa semua nikmat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Tiada pemberi kenikmatan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dengan hati, yaitu apa? Kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya nikmat apa yang kita rasakan ini, nikmat yang telah kita nikmati ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ini menurut keyakinan hati. Jadi bersyukur dengan cara menggunakan hati. Kemudian bersyukur dengan ikhlas yang kedua, ya, yaitu dengan memperbanyak ucapan tahmid. Apa sih ucapan tahmid itu? Adalah alhamdulillah. Ya, kalau dengan lisan kita bersyukurnya dengan cara mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kesempatan, dan banyak menyebutkan nikmat dan karunia Allah itu di hadapan sesama manusia. Ya, sesama manusia, atau tahaddus bin ni'mah. Ya, tadi dengan hati, yaitu apa? Kita meyakini bahwasanya nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Kemudian bersyukur dengan cara lisan, yaitu memperbanyak ucapan tahmid, yaitu alhamdulillah, yaitu dalam setiap kesempatan. Ya, ketika kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, dan juga kita menceritakan atau menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan manusia. Ya, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu terhadap sesama manusia.
Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara kita menjaga nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu serta mempergunakannya untuk beribadah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Bersyukur dengan perbuatan yaitu apa? Kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, dan kita menggunakannya juga dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang mengandung hal ibadah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur dengan perbuatan tetapi kita tidak melakukan, dalam arti kita tidak menjaga, ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, itu namanya apa? Kufur nikmat. Nanti insyaallah kita akan bahas. Oke. Sekarang kita masuk yang C, macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya, Quran surah Ibrahim ayat 34. Yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ibrahim ayat 34. Dan nikmat yang pertama adalah nikmat jasmani. Ya, nikmat jasmani. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan di halaman 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tadinya kamu tidak ada, lalu Dia menghidupkanmu, kemudian Dia mematikanmu, lalu Dia menghidupkanmu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Tidak hanya itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita sebagai makhluk yang paling indah dan mulia. Ya, walaqad karramna bani Adam. Ya, walaqad karramna bani Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat baik. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 4, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam berbentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Nikmat jasmani. Kemudian yang kedua adalah nikmat rohani. Di antara nikmat rohani yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah nikmat berupa bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan nikmat berupa ilmu, ya. Kemudian juga bentuk nikmat rohani lainnya ialah nikmat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan anak-anakku sekalian, nikmat rohani yang terbesar ialah nikmat iman dan Islam, ya. Nikmat rohani yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Dengan kedua nikmat inilah manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dengan keduanya pula mereka dapat menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Dan dengan iman dan Islam pula lah manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat rezeki, ya, nikmat rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Luqman ayat 20, ya. Ini tentang rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya seluruh alam semesta ini untuk manusia. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'mah zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Jadi, ya, bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, di antara yang tadi yang sudah dijelaskan adalah nikmat jasmani, ya, nikmat jasmani. Kemudian juga nikmat rohani, serta yang ketiga adalah nikmat rezeki, ya. Tadi contoh dari nikmat jasmani adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengadakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau contoh dari nikmat rohani adalah, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bahasa. Atau nikmat rohani lain yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat yang ketiga adalah rezeki, ya. Ini juga sama, Allah sediakan kepada manusia semua. Itu apa? Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya untuk siapa? Untuk menyempurnakan nikmatnya untuk kepada siapa? Untuk manusia. Oke, sekarang kita masuk ke kufur nikmat, ya. Apa sih kufur nikmat itu? Ya. Kufur nikmat menurut bahasa, perhatikan, menutupi
menghilangkan atau menolak. Ya, menurut bahasa menutupi, menghilangkan atau menolak. Ini menurut bahasa. Kufur nikmat merupakan kebalikan dari syukur nikmat, yaitu tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebalikan dari syukur nikmat. Ya, syukur nikmat tadi apa? Berterima kasih ya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur nikmat kebalikannya, itu tidak mau berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kufur nikmat. Ya, bentuk-bentuk kufur nikmat. Ya sama. Ya, sebagaimana halnya dengan syukur nikmat. Maka kufur nikmat juga muncul melalui 3 cara. Di antaranya yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Ya. Oke. Kufur nikmat dengan hati, yaitu seseorang meyakini bahwa nikmat yang dia peroleh bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari hasil usahanya sendiri atau semata-mata merupakan kebaikan makhluk. Ya, ini kufur nikmat dengan hati. Yaitu apa? Ia meyakini bahwasanya apa yang ia dapati, apa yang ada pada dirinya, itu semua bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan, tapi apa? Hasil jerih payahnya sendiri, hasil usahanya sendiri, hasil beras keringatnya sendiri. Ya, ia tidak mau mengakui bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan kufur nikmat dengan hati. Sekarang yang kedua, kufur nikmat dengan lisan. Ya, yaitu dengan tidak mau mengucapkan tahmid, ya, tidak mau mengucapkan dengan tahmid atau alhamdulillah, dan tidak mau mengakuinya di hadapan manusia. Ya, sombong berarti orang ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan, ya, nikmat sehat, nikmat diberikan kekayaan, ya, nikmat diberikan kesempurnaan, ya, kesempurnaan anggota tubuhnya. Tapi apa? Semua itu ia tidak mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang telah ia dapati itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ia merasa apa yang ia punya sekarang adalah hasil jerih payah dari dirinya sendiri. Hasil dari pergi pagi pulang malam. Ya. Sehingga ia kaya misalkan. Nah, apa yang ia dapat adalah hasil usaha yang jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan nikmat dengan kufur nikmat dengan lisan. Mulutnya itu, lisannya itu tidak mau mengucapkan alhamdulillah, ya, tidak mau, karena ia merasa ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mau mengucapkan alhamdulillah, dan juga tidak mau mengakuinya di hadapan manusia. Ya, kalau tadi yang syukur nikmat, ia tahaddus, ya, berbicara,
menyebutkan di hadapan manusia. Tapi kalau kufur nikmat, ia tidak mau mengakuinya bahwa ini adalah apa yang ia dapati adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari dirinya sendiri. Tuh, ya. Kufur nikmat dengan di lisan. Kemudian yang ketiga adalah kufur nikmat dengan perbuatan. Ini ada dua cara atau dua macam. Ya, kufur nikmat dengan perbuatan ada dua macam. Yang pertama adalah menyia-nyiakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga hilang dan musnah. Tuh, tidak mau menjaga. Kalau tadi syukur nikmat, ia menjaga dengan baik, ia pergunakan sesuatu dengan yang berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau ia kufur nikmat, maka ia menyia-nyiakan, ia tidak mau menjaga, atau ia menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu hilang dari dirinya dengan sia-sia. Seperti tidak mau merawat tubuhnya dengan baik, ya, tidak mau merawat tubuhnya dengan baik, ya, awalnya sempurna, tapi karena kecerobohannya, karena keangkuhannya, bisa jadi itu hilang dari dirinya. Ya, contoh misalkan seseorang itu dilahirkan dalam keadaan sempurna, badannya, tangannya, anggota tubuh lainnya sempurna. Ya, tapi ketika ia dewasa, ia karena salah pergaulan, salah memilih teman, akhirnya apa? Ia terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Contoh misalkan badannya diberi tatoan, Ini padahal nikmat yang Allah berikan itu sudah sempurna, tapi apa? Ia menodai, ia tidak mau menjaganya. Kemudian yang kedua adalah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan maksiat, seperti mempergunakan lisan untuk berdusta, mencela, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, perhatikan, ya, menggunakan nikmat Allah dalam perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, tapi ia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ia mempergunakan lisannya untuk berdusta, untuk berbohong kepada orang lain. Ya, atau juga ia pergunakan untuk mencela. Ya, mencela ini banyak macamnya. Ya, misal mencela pada orang yang lebih rendah dari dirinya, atau mungkin sesuatu hal yang lain, kemudian membicarakan kejelekan orang lain, ini juga sama, yaitu apa? Kufur nikmat dalam bentuk perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi pada pertemuan kali ini, ya, yaitu syukur nikmat dan kufur nikmat, ya, perbedaannya, ya, sudah kita sampaikan bahwasanya syukur nikmat adalah ia mengakui bahwasanya apa yang ia dapati dari yang ada pada dirinya, semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebalikannya, kufur nikmat adalah tidak mau mengakui bahwasanya apa yang ia dapati semua itu adalah hasil dari
jerih payahnya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuknya tadi juga sudah dijelaskan, ya. Ada apa namanya? Bersumber dari hati, lisan, perbuatan, juga sama dengan kufur nikmat, ya. Sama dengan kufur nikmat. Kalau syukur nikmat dengan hati ia meyakini bahwasanya ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur nikmat yaitu dengan hati, itu apa? Ia tidak mengakui bahwasanya itu semua adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau syukur nikmat dalam hal lisan, ia bercerita kepada orang-orang bahwasanya apa yang ia dapati, apa yang ia diperoleh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menyebutkan alhamdulillah wa syukurillah. Adapun kebalikannya bagi yang kufur nikmat dalam hal lisan, yaitu apa? Ia tidak mau mengucapkan alhamdulillah atau tahmid, dan ia tidak mau mengakuinya di hadapan manusia. Ia merasa sombong dengan apa yang ada dirinya adalah milik dari dirinya sendiri, usahanya sendiri, jerih payahnya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari syukur nikmat, dari penuh syukur nikmat dalam hal perbuatan, yaitu ia mempergunakan apa yang Allah berikan kepadanya, ia mempergunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ketika ia mempergunakan, ia pergunakan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, kufur nikmat dalam hal perbuatan ini juga dibagi menjadi dua macam, di antaranya menyia-nyiakan nikmat, yang kedua mempergunakan nikmat dalam hal perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur atas apa yang diberikan kepada Allah, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat-sifat yang namanya kufur nikmat, ya. Akhirnya dari pelajaran ini kita cukupkan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk evaluasinya halaman 98 sampai dengan 99, ya. Mohon dikerjakan halaman 98 sampai dengan 99. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.